warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah mampir ke channel ini, saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe lebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol like serta isi komen dengan doa terbaik sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita bisa aminkan bersama-sama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dikaruniakan kemudahan dari segala urusan, dan diberikan keturunan anak yang sehat, pintar, baik, rezekinya lancar, dan soleh-soleha. Amin, Allahumma amin. Inilah sejarah asal-usul kisah Ratu Balqis dari Kerajaan Sabah. Benarkah ibunya dari bangsa Jin? Berikut kisahnya. Balqis merupakan seorang ratu yang terkenal, yakni berasal dari Kerajaan Sabah. Balqis sendiri adalah putri Raja Sarahil, pemimpin negeri Yaman, dan ibunya yang berbangsa Jin, yakni bernama Raihana binti Sakan. Kerajaan Sabah ini terletak di Arab bagian selatan, yaitu negara Yaman. Dan ada pula pendapat lain bahwa kerajaan ini berada di Ethiopia. Tapi, pendapat yang lebih kuat, istana atau kerajaan Ratu Balqis ini terdapat di negara Yaman, di wilayah barat laut, kota Ma'arif. Dinamakan kerajaan Sabah karena nama Sabah diambil dari nama raja pertama, yakni Sabah bin Yasjib Ya'rib bin Hakdan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi dalam Faidil Al-Qadir, yakni sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis yang ketika menjadi raja di kerajaan Sabah mempunyai hobi yang unik. Dia sangat senang dengan aktivitas berburunya. Namun, tujuannya bukan berburu, melainkan hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu dan berada di tengah hutan, ia merasakan sangat haus, dan ia pun melihat ada sebuah tenda dari kejauhan. Kemudian, sang raja mendatanginya dan hendak untuk meminta air minum kepada si pemilik tenda tersebut. Dan akhirnya keluarlah seorang kakek-kakek. Lalu, raja pun meminta disediakan minum. Tapi, sang kakek justru malah menyuruh anaknya dari dalam tenda untuk menuangkan segelas air. Setelah itu, keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari, di mana raja pun takjub dengan wajah wanita ini. Pada waktu itulah sang raja sangat tertarik dan berniat untuk meminangnya sebagai seorang pendamping atau istri. Maka raja tersebut langsung menyampaikan maksud hatinya kepada kakek ini, yang tak lain adalah ayah dari wanita itu. Ayah dari gadis itu pun berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa Jin. Namun, sang raja tidak peduli. Akhirnya, keduanya pun menikah, akan tetapi dengan sebuah syarat. Syarat itu yakni sang raja tidak boleh menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu akan menjadi talak baginya. Dan jika suatu hari nanti ada perbuatan atau perlakuan istrinya yang aneh, sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai.
Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki, di mana sang raja sangat senang. Akhirnya anak tersebut bisa menjadi pewaris tahtanya. Tanpa sepengetahuan sang raja, anak tersebut dibunuh oleh ibunya sendiri. Hal itu membuat sang raja bersedih, serta di samping itu, dia takut untuk bertanya. Jika sang raja bertanya kepada istrinya tentang alasannya, artinya sama saja akan membuat hubungan mereka berdua akan cerai. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuannya dinamakan Balqis. Untungnya anak kedua yang dilahirkan tersebut tidak dibunuh lagi. Sang raja pun bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya, pada suatu hari, sang raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya dan menanyakan alasannya. Waktu itu tentang anak laki-lakinya yang dibunuh oleh istrinya tersebut. Mendengar hal itu, istrinya sangat sedih karena sesuai perjanjiannya, apabila suaminya bertanya, maka terjadilah talak. Sesuai dengan perjanjiannya yang sudah diberikan saat itu, sang raja dan istrinya akhirnya pun berpisah. Selain itu, istri sang raja yang dari bangsa jin ini pergi dan tak pernah terlihat lagi. Dalam kitab tafsir, Imam Al-Qurtubi mengisahkan tentang ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut mempunyai kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya, Balqis, merupakan seorang laki-laki yang pencemburu. Makanya, dia memutuskan untuk tidak menikah. Pada suatu hari ketika si menteri dalam sebuah perjalanan, dia bertemu seorang laki-laki asing yang tak dikenal. Lalu ia bertanya kepadanya, "Wahai tuanku, apakah engkau mempunyai istri?" Kemudian si menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya karena raja di negeri kami suka memaksa istri rakyatnya untuk melayani nafsunya." Lalu pria asing menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu tidak akan bisa memaksanya. Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja kamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya, sang menteri pun mau menikah dengan putri dari pria asing tersebut yang bernama Balqis. Pun itu, cerita berasal dari buku tafsir Ibnu Adil, yakni sebagai berikut. Mengisahkan tentang asal-usul Ratu Balqis adalah seorang raja Yaman yang berasal dari keturunan Aku, yaitu Ya'ruf bin Haktan. Pada saat itu, dia berkata, "Tidak ada satupun yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, raja tidak mau menikah dengan putri raja-raja yang ada di luar. Akhirnya, sang raja ini dinikahkan dengan seorang yang berasal dari golongan bangsa jin dan dikaruniai seorang anak bernama Balqis. Riwayat lain mengatakan bahwasanya Balqis adalah manusia setengah jin, yakni ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa versi atau cerita lainnya mengenai asal-usul Ratu Balqis adalah tercantum dari kitab-kitab para sejarawan hingga ulama. Seorang ulama asal Irak menyampaikan dalam kitab tafsirannya yang berjudul Rahul Ma'ani, mengisahkan salah satu orang tua Balqis adalah jin, merupakan hadis yang sandarannya lemah. Dan cerita
cerita seputar bangsa jin hanyalah legenda yang tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Adwaul Bayan menyimpulkan secara lahirnya hadis tentang orang tua Balqis dianggap jin adalah hadis yang dhaif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua, yakni tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang tentang pernikahan manusia dengan jin serta menilai sebagai suatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda sehingga mereka tabiat yang berbeda pula. Lalu, Balqis ini seorang manusia seutuhnya, manusia setengah jin, atau bukan keduanya? Kita semua tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Allah yang Maha Esa yang dapat mengetahui segalanya. Allahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari sejarah asal-usul kisah Ratu Balqis dari Kerajaan Sabah. Lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspirasi sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.